Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini akan membuat tugas penjelasan hadis yang berjudul di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yaitu, saya akan membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islami mar itajkuhu mala yafnihi, yang artinya di antara kebaikan Islam seseorang akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat oleh Imam serta Imam Ibnu Majah penjelasan hadis. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat penting dalam Islam karena memberikan pedoman kepada umat Islam tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik, efektif, dan bermanfaat. Meskipun lafaz hadis ini singkat, maknanya sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, maupun hubungan dengan dirinya sendiri. Pelaksanaannya ajaran Islam dalam diri seseorang dikatakan memiliki Islam yang baik apabila ia tidak hanya menjalankan ibadah wajib, tapi juga mampu menjaga perilaku ucapan, pikiran, dan tindakannya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya tanda kebaikan Islam tersebut adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Perkara yang tidak bermanfaat mencakup segala hal yang tidak memberikan manfaat bagi agama, ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, kesehatan ekonomi, maupun juga perkembangan diri seseorang. Perkara tersebut dapat berupa perkataan, perbuatan, kebiasaan, maupun pikiran yang hanya menghabiskan waktu tanpa menghasilkan kebaikan itu sendiri. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang muslim harus mampu membedakan mana aktivitas yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dengan demikian, ia dapat menggunakan waktu, tenaga pikiran, dan hartanya untuk hal-hal yang membawa kebaikan dan juga keberkahan. Makna meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, meninggalkan perkara bermanfaat berarti seseorang harus selalu bekerja atau belajar tanpa istirahat. Islam mengakui kebutuhan manusia untuk beristirahat, berekreasi, dan menikmati hiburan yang halal. Namun yang dimaksud dalam hadis ini adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak memiliki tujuan yang jelas atau bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya adalah bergosip, membicarakan keburukan orang lain, mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, menghabiskan waktu berjam-jam untuk aktivitas yang tidak menghasilkan manfaat, berdebat hanya untuk mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran, penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, bermain media sosial secara berlebihan hingga melalaikan kewajiban. Sebaliknya, seseorang muslim dianjurkan untuk mengisi waktunya dengan aktivitas yang membawa manfaat seperti belajar, bekerja, beribadah, membantu orang lain, membaca dan berdiskusi secara ilmiah, serta mengembangkan keterampilan yang berguna. Hikmah hadis mengajarkan kita pentingnya menjaga waktu untuk merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Waktu yang telah berlaku tidak dapat kembali lagi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar manusia memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Seseorang yang sering melakukan aktivitas sia-sia
akan kehilangan banyak kesempatan untuk belajar, beribadah, dan mengembangkan dirinya. Sebaliknya, orang yang menghargai waktu akan memperoleh banyak keberhasilan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Membentuk kepribadian yang lebih dewasa, orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain biasanya belum mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Hadis ini mengajarkan kedewasaan dalam bersikap, yaitu fokus pada tanggung jawab dan kewajiban diri sendiri daripada mencampuri urusan yang tidak ada manfaatnya. Sikap ini akan membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih bijaksana, tenang, dan dihormati oleh orang lain. Menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna. Banyak dosa terjadi karena kesalahan dan bicara yang gosip, fitnah, ejekan, dan ucapan yang menyakiti hati orang lain. Sering terjadi berawal dari kebiasaan membicarakan hal yang tidak penting. Dengan mengamalkan hadis ini, seseorang akan dapat berhati-hati dalam berbicara dan hanya mengucapkan perkataan yang tidak baik atau memilih diam apabila tidak ada manfaat dari perkataannya. Membutuhkan hadis mendorong umat Islam untuk menjadikan pribadi yang produktif, tidak hanya berarti menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan ilmu, amal soleh, karya, dan manfaat bagi masyarakat. Orang yang produktif akan lebih mudah mencapai tujuan kehidupan karena waktunya digunakan secara efektif dan efisien. Menjaga hubungannya sosial, mencampuri urusan orang lain seringkali menjadi penyebab munculnya konflik dan perselisihan. Hadis ini mengajarkan agar setiap orang menghormati privasi dan hak orang lain. Apabila setiap individu fokus pada perbaikan dirinya sendiri, maka kehidupan sosial akan menjadi lebih harmonis dan damai. Nilai-nilai pendidikan hadis yaitu nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai kemandirian, nilai akhlak mulia, dan juga menghindari gosip, fitnah, dan perilaku manusia merupakan bagian dari akhlak yang baik. Implementasi kehidupan mahasiswa sebagai manusia. Hadis ini dapat diterapkan dengan cara memprioritaskan belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, mengurangi penggunaan media sosial berlebihan, mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan manfaat, membaca buku, dan memperluas wawasan, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, mengembangkan keterampilan sesuai dengan bidang studi, menjaga pergaulan agar tidak posesif, menggunakan teknologi untuk mencari ilmu dan informasi yang berguna, menghargai waktu, dan juga membuat jadwal kegiatan, memfokuskan diri pada pencapaian tujuan akademik dan spiritual, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya merupakan pedoman yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Hadis ini mengajarkan agar manusia memanfaatkan waktu, tenang, sikap, dan kesempatan yang dimiliki saat ini. Baik, sekiranya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.